pagi, seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada. Kita berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Hilda Mona Pariuri, Pendeta Jemaat di GPIB Bethesda Marau, Bajem Eklesia SP1 Singkup, dan Pospelkes Pelita Iman Batang Belian. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mengajak kita semua untuk landasinya dengan membaca dan mendengarkan, merenungkan sabda kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab kasih-Mu yang memampukan kami untuk melihat matahari terbit, menghirup udara yang segar, bahkan kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami mau melandasi seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini dengan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami, manusia yang lemah, terbatas, dan tidak mampu ini. Kuasailah kami dengan roh dan hikmat-Mu, serta berdiam dirilah di dalam hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh kami pahami sesuai kehendak Tuhan. Dan kami mau melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Hari lepas hari, bersabdalah bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan kita sesuai dengan Sabda Bina Umat, diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 saya baca bagi kita. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mau mengawali renungan di pagi hari ini dengan mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian mengingat dampak peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama. Bahwa akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hubungan Allah dengan manusia yang tadinya sangat mesra, sangat manis, dekat, kemudian jauh. Jauh karena dosa, bukan karena yang lain. Allah tidak berdiam diri. Dia tidak bisa melihat kenyataan itu terjadi antara dia dengan ciptaannya. Oleh sebab itu, Allah sendiri yang memiliki inisiatif untuk memperbaiki hubungannya dengan manusia. Inisiatif itu semata-mata didasarkan atas kasih-Nya yang besar bagi Bapak, Ibu, dan saya, bagi manusia ciptaannya. Yesus Kristuslah yang menjadi pelaksana rahasia Allah yang besar. Dimulai dari pengorbanan Yesus Kristus di tiang kayu salib, mati, dibangkitkan, menjadi satu peristiwa iman yang tidak bisa dilupakan oleh manusia manapun. Bahwasanya dengan serentetan peristiwa itu, dosa-dosa manusia dihapuskan. Manusia selamat dan menjadi putih seperti salju.
Peristiwa itulah juga yang membuat hubungan Allah dengan manusia yang dulunya jauh, kini semakin dekat, dipulihkan kembali melalui pengorbanan Yesus Kristus di tiang kayu salib. Sekali lagi, itu semua karena kasih-Nya yang besar. Meski harus kita sadari bahwa Bapak, Ibu, dan saya pada hakikatnya adalah manusia yang berdosa. Sikap Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengambil tindakan sedemikian rupa tentu jauh berbeda dengan sikap orang Farisi dan ahli Taurat dalam bacaan kita saat ini. Yesus yang dianggap kudus oleh mereka, yang dianggap suci oleh mereka, sesungguhnya tidak diperbolehkan untuk bergabung, bersentuhan dengan orang-orang yang mereka anggap berdosa. Kalau dalam ayat yang pertama disebut pemungut cukai dan teman-teman. Memang pemungut cukai ini bekerja untuk pemerintahan Romawi. Mereka kalau menagih pajak selalu membebani masyarakat. Oleh sebab itu mereka selalu dibilang sebagai pengkhianat bangsa. Mereka selalu dibilang orang-orang yang tidak punya hati, bahkan dibilang sebagai orang yang berdosa. Satu hal yang perlu diketahui, yang membuat perbedaan antara orang berdosa dan tidak, katakanlah seperti itu, bukan Tuhan, tetapi orang Farisi dan ahli Taurat. Yang membuat perbedaan itu adalah mereka manusia, bukan Tuhan. Bagi Tuhan semuanya sama. Oleh sebab itu, Dia tidak memilih siapa yang harus diselamatkan, siapa yang tidak. Siapa yang harus dihapuskan dosa-dosanya, siapa yang tidak. Semuanya manusia yang berdosa, manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang hubungannya dengan Allah sudah semakin jauh, Dia pulihkan. Dia tidak pilih kasih. Dalam kerangka itu, Dia mengkritik sikap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan menggunakan sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagi Yesus, satu domba sama berartinya dengan 9 satu domba yang hilang, sama berartinya dengan 99 domba yang tetap ada. Tidak ada bedanya. Domba yang hilang itu harus dicari. Domba yang hilang itu harus dipikul. Domba yang hilang itu harus dirangkul. Domba yang hilang itu harus dikasihi sama seperti 99 domba yang tetap ada. Tidak boleh ada bedanya. Itu semua sekali lagi karena kasih-Nya. Allah di dalam Tuhan Yesus tidak bisa berubah. Dia yang dahulu berinisiatif untuk memperbaiki hubungannya dengan manusia karena kasih, Dia pun juga tidak pernah berubah saat domba yang satu hilang meski dia berdosa. Tetap dirangkulnya, tetap dikasihinya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belajar dari peristiwa bacaan Injil Lukas pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kita sebagai manusia tidak memiliki hak untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Kita tidak memiliki kewenangan untuk membuat perbedaan bahwa dia orang yang benar dan saya orang yang salah, atau dia orang yang salah dan saya orang yang benar. Tidak. Bahwa dia orang yang berdosa, dia orang yang benar, dia orang yang salah, dia orang yang keliru, itu adalah hak Tuhan. Begitupun juga dengan gereja. Apabila
Di antara persekutuan bergereja, ada jemaat yang mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. Janganlah lalu kita sebagai gereja mengucilkan orang itu karena dia sudah punya kesalahan, dia tidak usah dilibatkan dalam persekutuan. Dia tidak usah dulu dilibatkan dalam organisasi ini, organisasi itu. Betul bahwa kita diajarkan untuk tidak berkompromi dengan dosa dan kesalahan. Tetapi kita harus belajar memperbaiki perlakuan kita yang salah terhadap jemaat, terhadap sesama kita yang mungkin melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Gereja harus hadir untuk merangkul, sama seperti Yesus yang merangkul domba yang hilang. Gereja harus hadir untuk memikul di bahu orang-orang yang hilang, sama seperti Yesus memikul domba. Gereja harus hadir untuk mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, yang melakukan kesalahan, sama seperti yang Yesus lakukan. Gereja harus menunjukkan bahwa karena kasih Yesus Kristus, dia hadir bagi orang-orang yang dianggap berdosa. Biarlah firman Tuhan ini memberikan satu pemahaman yang baru bagi Bapak, Ibu, dan saya, bahwasanya janganlah kita membedakan, janganlah kita memperlakukan sesama kita sesuai kemauan kita sendiri. Perlakukanlah sesama kita dengan kasih yang tulus, sama seperti Tuhan memperlakukan Bapak, Ibu, dan saya. Ingatlah, pada hakikatnya kita adalah manusia yang berdosa, tetapi Allah memilih tetap untuk mengasihi. Lalu apa alasan bagi kita untuk menjauhkan orang-orang yang kita anggap berdosa, yang kita anggap bersalah? Padahal kita sendiri juga memiliki dosa dan kesalahan. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga. Firman-Mu memberikan bagi kami pemahaman yang baru. Firman-Mu membuka akal pikiran kami, bahwa kami sebagai manusia, kami sebagai gereja, kami harus tetap mengasihi tanpa membeda-bedakan. Kami harus merangkul. Kami harus memiliki kasih yang tulus bagi setiap orang, bagi sesama kami yang dianggap memiliki kesalahan. Ampunilah kami jikalau kami kerap kali menjadi hakim bagi orang lain. Ampunilah kami jikalau kami kerap kali menghakimi sesama kami. Dan ajarkanlah kami untuk memiliki kasih yang besar, sama seperti yang Kau mengasihi kami. Kami tidak memiliki hak untuk menghakimi, sebab kami pun juga adalah manusia yang berdosa. Biarlah sepanjang hari ini kami lalui dalam terang kasih Tuhan, dan biarlah sepanjang hari ini kami lewati dengan firman-Mu yang meneguhkan hati kami, menguatkan langkah hidup kami semakin lebih baik ke depan. Berkati seluruh warga jemaat Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di mana saja berada. Kasih Tuhan selalu melindungi dan menyertai. Majelis Sinode, fungsionaris Majelis Sinode, Tuhan memberkati. Beri kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Meskipun kami masih bergumul dengan adanya wabah virus corona, tetapi
kesetiaan kami kepada Tuhan, persekutuan kami, tidak luntur, tidak runtuh, tetapi kami tetap selalu setia bersatu hati satu dengan yang lain. Semoga kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami dengan seluruh kehidupan kami bawa kepadamu. Bukan dengan nama lain, tetapi dengan nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan, kami berdoa. Amin. Target acquired.